Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kintara dari mahasiswa sejarah tahun 2000 angkatan 2017 FIB Universitas Andalas dengan nomor BP 171071-2004. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan membicarakan salah satu kajian sejarah yang sedang naik daun. Sudah tahu kan semuanya, yaitu sejarah perkotaan. Dengan judul Kampus IP Baranang Siang dan pertemuan daerah sekitarnya di Bogor dari tahun 1963 sampai 2017. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pembahasan kita kali ini ya. Adanya sarana pendidikan perguruan tinggi yang cukup bergengsi di Indonesia terdapat di Bogor, yaitu Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor ialah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia yang bergerak dalam bidang pertanian yang telah diresmikan pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 91 tanggal 1 September 1963. Adapun untuk kajian bidang pertanian dari Lembaga Pendidikan IPB tidak bisa dilepaskan dari salah satu kampusnya, yaitu Kampus Baranang Siang. Kampus IP Baranang Siang sendiri menjadi saksi perjalanan perkembangan akademika IPB, khususnya Fakultas Pertanian yang sempat dijadikan rektorat dan kantor pusat Fakultas Pertanian. Lokasinya berdiri di lahan seluas 128.800 meter persegi, tempatnya di Jalan Pajajaran, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Utara, Kota Madya, Bogor. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Bogor yang menunjang berbagai kegiatan pendidikan dan penelitian. Mengingat di Bogor ada Kebun Raya Bogor dan pusat-pusat penelitian yang mendukung bidang pertanian. Daerah Bogor juga cukup terjangkau dari ibu kota sebagai pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan. Sedangkan secara ekosistemnya, Bogor ini memiliki curah hujan yang tinggi dan lahan vulkanis yang menyebabkan tanahnya begitu subur. Kita lalu juga dari segi sosial budaya, masyarakat Bogor juga akrab sekali dengan budaya pertanian, lalu religius dan egaliter, yaitu terbuka terhadap masyarakat lokal maupun pendatang. Maka Bogor ini sangat cocok untuk mengembangkan riset pertanian dengan dibangunnya lokasi perguruan tinggi khususnya IPB. Adapun di sini saya telah menyisipkan gambar. Inilah peta citra udara di sekitar kampus IPB Bogor yang untuk menentukan batas-batasnya. Yang pertama itu yang lingkaran berwarna merah adalah lokasi kampus IPB Baranang Siang. Yang kuning itu batas sebelah baratnya itu Kebun Raya Bogor. Di selatannya ada berwarna ungu yang dengan Botani Square. Di sebelah timurnya ada warna coklat dengan Jalan Malabar, dan sebelah biru di utara itu Jalan Dr. Handi Hakim Nasution yang dulunya adalah ex Jalan Rumah Sakit 2. Lalu sini saya akan menjelaskan pembangunan sarana dan prasarana kampus IPB Baranang Siang tahun 1963, awal baru bagi IPB. Fakultas di mana Fakultas Pertanian UI resmi melepaskan diri dan berdiri menjadi Institut Pertanian Bogor. Oleh sebab itu, IPB gencar melakukan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana seperti dibangunnya Rektorat IPB Baranang Siang. Sedangkan untuk pembangunan rumah dinas staf mengajar dan juga asrama mahasiswa sudah berhasil diselesaikan. Lalu dibangun juga fasilitas penunjang untuk Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Darat. Lalu pembangunan dilanjutkan pada tahun 1965 dengan dibangunnya Gedung Hamar dan Penyakit Tanaman, Gedung Entomologi, dan Gedung LPM. Pada periode 1971 sampai 1972 didirikan juga Gedung PSP Sosek, Gedung Ilmu Tanah, Studi Arsitektur, Agronomi Pusat, Laboratorium Agronomi, Perpustakaan Agronomi, Ruang Kerja Dosen, dan Ruang Kaca. Sedangkan dari periode 1972 sampai 1987 di kampus Baranang Siang untuk Perta dibangun perpustakaan seperti ruang dosen, gedung agronomi, fisiologi, tumbuhan, gedung mineralogi, gedung klimatologi, gedung pasca sarjana, gedung statistik, laboratorium hama dan penyakit tanaman, laboratorium foto udara, dan diskusi. Lalu ada juga tempat parkir dan gedung-gedung yang masih direhabilitasi yang masih dipakai saat ini. Lalu pada 1975 dibentuk juga sekolah pasca sarjana yang berlokasi bangunan kantor statistik. Namun pada tahun 1981 sekolah pasca sarjana telah mendirikan gedung di IPB Baranang Siang. Namun akibat lahan yang semakin terbatas di sekitar kampus Baranang Siang, akhirnya direncanakan pindah ke kampus Dramaga untuk mengembangkan pembangunannya. Akhirnya pada tahun 1995 rektorat yang berada di kampus Baranang Siang pindah ke Dramaga.
Ketika rektorat pindah ke kampus yang baru, Fakultas MIPA mulai membuka administrasi pusat IPB Baranang Siang. Selanjutnya, tahun 2002, Fakultas Planning ikut pindah ke kampus Dramaga, dan Fakultas saya itu FMIPA yang pindah dalam jangka waktu 2004 sampai 2007. Adapun fenomena menariknya adalah terjadi perubahan administrasi di sekitar kampus IPB Baranang Siang akibat pertumbuhan perkembangan Kota Bogor. Pada awal berdirinya, kampus IPB Baranang Siang ini masuk dalam administrasi lingkungan Baranang Siang, atau yang dikenal dengan Buitenzorg, yaitu daerah yang diperuntukkan sebagai peristirahatan Gubernur Jenderal, sebab letaknya bertetangga dengan Batavia dan menjadi daerah pertanian dan perkebunan. Kampung baru ini terdiri dari 9 desa, salah satunya desa Baranang Siang. Seiring dengan berjalannya waktu, Baranang Siang telah berubah menjadi sarana dan prasarana yang terdapat fasilitas publiknya, dengan seiringnya menjadi kelurahan. Misalnya saja, sudah mulai digunakannya Jalan Pajajaran sebagai bagian arteri di Kota Bogor tahun 1970, lalu terdapat terminal yang menjadi akhir dari tol Jagorawi yang mulai beroperasi sejak tahun 1978. Lalu pada tahun 1982, kampus IPB Baranang Siang masuk dalam Kelurahan Babakan yang merupakan daerah administrasi baru di Kota Bogor. Sekaligus di tahun tersebut, pembangunan Tugu Kujang sudah terrealisasikan menjadi landmark atau ikon dari Kota Bogor untuk menyambut kedatangan pendatang yang keluar dari pintu tol Jagorawi, yang secara tidak langsung dapat pengaruh dari kampus IPB Baranang Siang. Adapun menurut asal-usul kotanya, Babakan sendiri merupakan pecahan dari desa Bantarjati yang kemudian memakan diri jadi dari Bogor Utara. Dalam ungkapan bahasa Sunda ini, Babakan sering diartikan dengan kampung atau desa baru, sedangkan Ngababakan berarti membangun perkampungan baru. Istilah ini muncul diperkirakan pada abad 17 hingga abad ke-20 serta hingga sekarang saat ini, dan masih berlaku di masyarakatnya, sebab lahan Bogor pada masa lampau masih luas dengan tanah perkebunannya dan belum ada yang batuan. Jadi waktu itu masyarakat Bogor masih sering berpindah-pindah. Masuk pada tahun 1987, jadi pemekaran daerah yang temunya daerah baru di lokasi punya kampus IPB Baranang Siang, yaitu Tegalega. Pada awalnya Tegalega ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Bogor Utara. Kemudian daerah ini berkembang menjadi daerah yang otonomis seperti sekarang. Menurut toponominya, Tegal umumnya dapat dititik sebagai lahan, sedangkan Lega mempunyai ukuran yang luas. Jadi dapat ditarik secara garis besarnya bahwa dahulunya daerah ini merupakan sebuah lahan dengan hamparan itu luas yang dipercaya sebagai tempat berlangnya orang-orang Bogor guna mencukupi kebutuhan hidupnya, baik bagi diri sendiri maupun untuk hijau untuk mendapatkan keuntungan. Namun di tahun 1992 sampai 1997, Tegalega beralih masuki daerah Bogor Timur yang sebelumnya berasal dari Bogor Utara. Hal tersebut sangatlah wajar sebab ketiga daerah ini umumnya sangat dekat, baik itu Baranang Siang, Babakan ataupun Tegalega. Jadi ketika ada pemekaran atau perang Kota Bogor, daerah tersebut ikut terkena dampaknya, di samping daerah-daerah tersebut bersinggungan dengan kampus IPB Baranang Siang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor sebagai kota pendidikannya, dengan mobilitas sosial yang cenderung tinggi baik dari penduduk lokalnya ataupun para pendatang. Dan perubahan terakhir sejak tahun 1998, Tegalega ini bergabung dengan administrasi Bogor Tengah yang masih bertahan hingga sekarang ini. Adapun pertumbuhan kampus terhadap daerah Kota Bogor ini tidak jauh dari daerah-daerah kebanyakannya. Daerah-daerah yang terkena pengaruh dari kampus Baranang Siang pada awalnya terbentuk dari sebuah kampung kota di Bogor, yang sebagian besar masyarakatnya bertahan hidup dari hasil tegalan atau perkebunan. Namun dengan berdirinya kampus IPB baru tersebut, di sana lama-kelamaan perkebunan mulai kehilangan tempat, dan masyarakat sekitar memperoleh kesempatan untuk menambah penghasilannya dari membuka kos atau mengontrakkan rumah dari mahasiswa yang tidak terlalu di asrama. Perkembangan kampus Baranang Siang telah membuat daerah sekitarnya mengalami perubahan yang begitu kontras dengan kehilangan identitasnya sebagai daerah tengah atau perkebunan. Pembangunan lahan pertanian yang cukup besar menyebabkan bidang ini tidak lagi dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian perkotaan, penyerapan tenaga secara langsung. Akibatnya adanya pembangunan yang besar-besaran di luar sektor non-pertanian. Sebenarnya hal ini sudah sesuai dengan rencana strategis Kota Bogor atau Renstra, bahwa daerah yang bersinggungan dengan kampus IPB Baranang Siang berangsur-angsur menjadi daerah urban dengan kedatangan banyak penduduk dari luar daerah, khususnya mahasiswa yang mulai pendidikan lanjutan. Lambat laun sektor ekonomi masyarakat mengandalkan pertanian akan bergeser ke arah sektor ekonomi urban guna memenuhi kebutuhan kaum para urban yang dinamisi oleh para mahasiswa, khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa, seperti ada pemilik rumah kontrakan, tempat kos, penjaga kos, warung makan, tempat usaha, fotokopi, dan rental komputer. Namun akibat lahan semakin terbatas ini,
memilih IPB untuk tidak menambah bangunan di kampus Beranang Siang. Di lahan yang tersisa ini rasanya tidak mungkin dibangun fasilitas-fasilitas akademik maupun yang lainnya. Hal inilah menjadi dorongan kuat untuk mengelola bangunannya di kampus Dramaga sana. Oleh karena itu, pada perkembangan selanjutnya, kampus IPB hanya difungsikan sebagai pusat-pusat studi dan kantor-kantor pengabdian masyarakat, serta sebagai memiliki aktivitas perkuliahan seperti program pascarsarjana eksekutif, dan beberapa program studi yang tidak bagian kelas di kampus utama. Ditambah dengan beralihnya status IPB menjadi perguruan tinggi badan hukum, baik itu BHMN ataupun PTNBH, ikut mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan fisik, antaranya seperti lapangan olahraga, asrama putri, dan beberapa gedung lainnya yang berada kampus IPB Baranang Siang dibongkar untuk dijadikan suatu kawasan komersil baru di sekitarnya dengan bangunnya Mall Botani Square, Terminal Damri, dan Hotel Santika, sesuai dengan arah kampus IPB Baranang Siang menjadi kampus eksekutif dan kegiatan komersil. Keadaan IPB ini menjadi indikator dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan dihadirkannya seperti bus Transpakuan. Dengan awal pertama dibukanya ialah jurusan Terminal Cidangian dan Terminal Bubulak, yaitu guna memudahkan mobilitas antara mahasiswa dari kampus IPB Baranang Siang menuju kampus pusat di Dramaga sana dengan segala bentuk fasilitas kenyamanannya. Namun tarif perjalanan yang ditawarkan masih dibilang murah lah. Lalu adanya perubahan nama jalan yang sangat kental dengan unsur IPB-nya, yaitu ke akses utama kampus IPB Baranang Siang dari Jalan Rumah Sakit Tua menjadi Jalan Andi Hakim Nasution, di mana nama Andi Hakim Nasution ini merupakan salah satu tokoh dari Civitas Akademika IPB yang paling berjasa mengantarkan atau mengharumkan nama Bogor sampai seperti sekarang ini, khususnya menjadi salah satu kota yang paling diperhitungkan dalam bidang pendidikannya. Pertumbuhan kawasan sekitar kampus IPB Baranang Siang itu, maka dari itu pertumbuhan kawasannya itu lebih mengarah ke arah timur, yaitu sekitar daerah Tegalaga ataupun Bogor Baru, dan ke arah utara di sekitar Jalan Malabar dan sekitarnya. Hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan kawasan itu terus berkembang, sebab di arah utara itu adanya fasilitas publik seperti adanya rumah sakit, sekolah, dan pusat perdagangan, sedangkan di arah timur menjamur perumahan atau pemondokan. Sedangkan lalu orang banyak bertanya, kenapa tidak ke arah barat, kenapa tidak ke arah selatan? Sebab di arah barat telah berdiri kawasan Kebun Raya Bogor, dan di arah selatan telah berdiri Botani Square, pusat pertumbuhan ekonomi khususnya toko oleh-oleh, karena letaknya berada di arteri utama kota Bogor dengan akses utama ke kawasan Terminal Baranang Siang. Hal ini akan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Dampak sosial yang terjadi di masyarakat setelah pendirian IPB Baranang Siang ialah perubahan di struktur sosial masyarakatnya. Struktur sosial masyarakat itu berubah dikarenakan munculnya kelas sosial baru di masyarakat sekitar, yakni masyarakat terpelajar atau mahasiswa. Dengan demikian, kelas mahasiswa atau masyarakat terpelajar menambah kelas sosial di masyarakat sekitar IPB, yang memunculkan keberagaman masyarakat yang awalnya bersifat homogen menjadi heterogen. Selain itu, daerah yang dahulunya desa kini berubah menjadi kelurahan. Daerah ini yang dahulunya menjadi daerah yang ramai penduduknya, dan mata pencaharian pun ikut berubah. Hal ini sejalan dengan perubahan di sektor ekonominya, yaitu menjadikan adanya terbukanya peluang tersebut tidak disia-siakan oleh penduduk sekitar. Buktinya saja, area luas di belakang kampus itu perlahan berubah menjadi pemondokan yang diperuntukkan sebagai mahasiswa-mahasiswa yang di IPB. Jadi itu dengan adanya pemondokan itu mulai bercampur pula buat makan, toko kelontong, ataupun segala kebutuhan mahasiswa. Kehadiran tokoh-tokoh atau usaha sekitar kampus IPB ini berdampak pada perubahan atau pencarian masyarakat sekitar yang dahulunya hanya mengandalkan penghidupan di sekitar ekonomi pertanian, kemudian berubah menjadi seorang usahawan. Lantaran kota Bogor dikenal sebagai kota yang fokus pada bidang pertanian dan kota pendidikan. Di sekitar area kampus telah terjadi perputaran uang begitu cepat, bahkan ada orang yang berasal dari luar kota membeli tanahnya dan menjadikan pemondokan sebagai salah satu ladang penghasilannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan yang pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.